Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Pagi ini saya tiba-tiba aja kepingin bikin video. Awalnya tadi pikirnya ingin live, tapi saya pikir lebih baik kalau saya membuat video saja, nanti saya posting. Suara saya juga ini baru bangun tidur sih. Jadi setengah 8 tadi saya baru bangun. Kebetulan baru benar-benar bangun dan mempersiapkan pasien langsung untuk konsultasi yang termasuk online, karena memang kalau konsultasi online saya masih mengurusnya sendiri. Dan saya selalu mengingatkan buat teman-teman bahwa kalau kita berbicara tentang saat bangun pagi menurut saya adalah saat yang paling tepat buat kita melakukan upaya-upaya awal dalam melakukan proses perbaikan kepada diri kita sendiri. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana pagi-pagi ini kita bisa berupaya untuk melakukan upaya-upaya positif yang diawali dengan pikiran. Ya, jadi biasanya tuh kalau bangun pagi sambil kemudian biasanya antara saya bangun setengah 7 sampai jam setengah 8 lah, tergantung keadaan saat itu. Kalau misalnya ada janji kuliah online, saya biasanya setengah 7 udah bangun saat ini. Kalau dulu waktu sebelum masa WFA, mungkin saya jam 6 sudah bangun ya, karena harus antar anak sekolah. Nah sekarang setengah 7 saya udah bisa bangun. Dan saat saya bangun, saya nggak langsung berdiri ya, tapi saya duduk dulu di pinggiran tempat tidur dan kemudian sedikit merenung ya, bermeditasi, mengatakan kepada diri saya bahwa saya bersyukur akan hari ini karena masih diberikan kesempatan untuk bangun dan juga untuk mulai melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Ya, itu hal yang pertama kali saya lakukan, ya, dibangun tidur di pagi hari. Jadi saya melakukan upaya untuk bisa setidaknya mengingatkan diri saya bahwa saya bersyukur akan apa yang saya dapatkan pada hari ini. Karena saya bisa bangun dan dalam keadaan baik-baik saja ya, nggak mencong, nggak stroke, nggak dalam kondisi masalah gitu. Yang kedua yang biasanya saya lakukan adalah mulai mengecek nadi saya nih ya. Kalau saya tuh tidur tuh menggunakan uh, seperti ini ya, jam smartwatch ini, dan kemudian mensinkronisasinya dengan HP saya gitu biasanya ya. Bluetooth-nya dihidupkan karena kalau malam HP saya mati gitu ya. Jadi biasanya saya tidak menggunakan HP untuk masuk supaya nggak ada WhatsApp ataupun pesan-pesan notifikasi ya, walaupun sebanyak itu notifikasi biasanya saya silent. Tapi kemudian saya membuka, yang paling pertama saya buka itu ya, Fitbit saya ya. Jadi aplikasinya, kemudian saya lihat jam tidur saya berapa. Kalau jam tidur saya bagus ya, mendapatkan nilai di atas 70 ya, biasanya tuh ada nilai-nilainya, saya makin lagi merasa bahagia. Karena berarti tidur malam saya cukup. Ya, apalagi kalau memenuhi target saya yang bisa tidur lebih dari 6,5 jam setiap harinya, itu merupakan satu kebahagiaan tambahan di pagi hari. Nah, setelah itu baru saya turun ke bawah ya. Biasanya istri juga barengan sudah bangun ya, dan kemudian kita duduk ya. Biasanya kalau misalnya kondisinya memang tidak puasa ya, jadi saya sarapan pagi. Tidak banyak, biasanya hanya buah dan cookies sedikit ditambah kopi ya. Jadi saya biasanya suka kopi di pagi hari. Dan setelah itu saya mulai membuka catatan, ya, catatan yang biasanya terkait dengan apa yang harus saya kerjakan di pagi hari ini sampai nanti malam. Setelah selesai, mungkin nggak lama ya, cuman sekitar 5 menitan, baru mulai melihat daftar pasien yang online biasanya. Ini khusus untuk pasien-pasien lama
yang pernah datang ke Rumah Sakit Omni Hospital dan juga berkonsultasi dengan saya. Nah, setelah itu saya biasanya mulai membaca buku gitu ya, 1-2 halaman atau bahkan kalau bisa lebih ya. Kalau misalnya ada kegiatan lain selain daripada itu, biasanya saya melihat presentasi ataupun membuat presentasi ya. Apa yang mesti disiapkan, misalnya kayak malam ini saya akan melakukan live bersama anak-anak muda dari BPN ya. Saling BPN itu salah satu kegiatan anak muda di Balikpapan. Jadi nanti jam 7 malam ya waktu Indonesia Barat, tapi jam 8 waktu Indonesia Tengah kita akan live di Instagramnya ya, Saling BPN, dan juga di Google Meet-nya mereka, tapi memang akan ada di Instagramnya mereka yang lebih dominan. Instagramnya Saling BPN sudah saya posting di Instagram saya, Andri Psikosomatik. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan di pagi hari sebelum nanti saya pergi ke rumah sakit ya. Biasanya saya pergi antara jam 9.30 sampai jam 9 sampai jam 9.30 ya rata-rata ya, karena saya mulai jam 9.30 rata-rata. Kecuali ada kegiatan kuliah online di pagi, saya agak terlambat, jadi datangnya bisa jam 10-an ke atas. Nah, kalau kita membicarakan tentang kegiatan, mungkin kita merasakan adanya satu kebosanan kalau misalnya kegiatannya itu-itu aja ya. Tetapi yang selalu saya pikirkan, dan saya berharap teman-teman juga pikirkan, adalah bahwa kita bisa lebih mindful ya terhadap apa yang kita lakukan. Artinya kita menyadari betul-betul apa yang kita lakukan tersebut. Dan upayakan bahwa apa yang kita lakukan tersebut memang mempunyai manfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Karena bagaimanapun kehidupan ini memberikan banyak kepada kita, sebenarnya memberikan kita kemampuan untuk berupaya. Kalau orang manusia itu pintar itu pasti karena di depan otaknya itu ada prefrontal cortex ya, di sini nih, di depan otak gedenya ini, dan itu biasanya untuk berpikir yang lebih analitik ya. Dan kalau kita melihat setiap manusia punya kemampuan yang sama, tinggal bagaimana melatih kondisi tersebut. Jadi ketika kita bangun tidur, semua hal-hal yang kita lakukan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan mental kita, lakukanlah dengan mindful, lakukanlah dengan bertujuan, dengan menyadari sebagaimana apa adanya. Dan apa yang kita lakukan itu ditujukan manfaatnya untuk kebaikan diri kita dan juga orang lain. Salah satu contohnya misalnya tadi kenapa saya cek tekanan darah, dalam artian denyut nadi saya. Kalau denyut nadi saya bagus saat bangun tidur itu, misalnya denyut nadi kalau saya lihat awalnya masih 55 ya. Nah, itu berarti kan saya dalam kondisi kesehatan jantung yang baik. Dan kalau saya cukup stabil, bagus kondisi kesehatannya, maka saya bisa membantu orang pada pagi hari ini ya dengan berpraktek sebagai dokter. Jadi hal-hal itulah yang mungkin kita harus tekankan di pagi hari. Ketika kita bangun tidur, kita mampu untuk berupaya menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih fokus lagi terhadap apa yang akan kita lakukan, dan kita berupaya untuk memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Nah, inilah salah satu cara awal untuk kita mulai bisa nantinya berpikir positif terhadap diri kita dan orang lain sebagai salah satu syarat seorang yang sehat jiwanya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.